Saya Christian akan membawakan materi peradangan dan alergi. Ini adalah contoh gambar dari peradangan. Pengertian peradangan. Peradangan adalah reaksi tubuh melawan injuri atau iritasi tidak sama dengan infeksi berhubungan dengan jaringan yang hidup. Nah, contoh gambar dari peradangan. Peradangan dapat diatasi dengan memberikan kompres. Gambar peradangan dengan diberikan kompleks. Penyebab peradangan. Pertama, keberadaan benda asing dalam jaringan donor, agen biologis, dan benda mati. Kerusakan jaringan yang menimbulkan nekrosa, infrak, hemoragi, trombus terkait infeksi, trauma fisik, radiasi, racun, suhu ekstrim, dan respon imun. Jenis radang ada radang akut dan radang kronis. Radang akut, rubor, kalor, tumor, dolor, fungsiolesa, mikroskopis, infiltrasi sel-sel radang akut, atau eosinofil, basofil, neutrofil, vasodilatasi, oedema, mikroskopis kronis, infiltrasi sel radang kronik, limfosit, monosit, proliferasi jaringan fibrosat, neflaksularisasi. Radang akut ialah radang yang disebabkan oleh rangsangan yang berlangsung saat atau mendadak. Ditandai secara mikroskopik lokal. A. Tumor, oedema, radang eksudatif, B. rubor, kemerahan, atau konsolidasi. Ini adalah gambar dari peradangan. Ini adalah gambar dari peradangan. Radang kronis ialah radang yang berlangsung beberapa minggu, bulan, atau bersifat menetap. Lanjutannya dari radang akut, radang fibrostik, misalnya tuberkulosis. Adalah contoh gambar dari tuberkulosis. Ini adalah contoh gambar dari sendi. Arterioler. Ini adalah gambaran dari proses terjadinya inflamasi. Inflamasi terjadi misalnya ketika kulit mengalami cedera oleh benda tajam dan menyebabkan luka, maka bakteri akan menginfeksi jaringan terbuka tersebut. Inflamasi akut, inflamasi yang baik, stimulus, bakteri, iritan, kimia, cedera, respon alergi. Lanjut respon inflamasi, resolusi stimulus. Inflamasi kronis, peradangan akut, stimulus berkelanjutan, respon inflamasi persisten, kerusakan sel, peningkatan risiko penyakit, dan semua dipercepat. Inflamasi akut pada ini terjadi kontraksi arteriola singkat yang diikuti likuiditas yang panjang. Yang pertama, kemerahan sebagai gambar pembuluh darah yang terisi. Pembukaan saluran kapiler, venula, dan limfatik. Aliran darah lintas sel leukosit dari tengah menepi. Marginasi ke dinding endotel vaskular, titik mula migrasi leukosit dari pembuluh darah ke jaringan sekitar. Alergi. Faktor penyebab alergi meningkat. Risiko alergi akan lebih tinggi jika disebabkan oleh faktor genetik. Faktor lainnya disebabkan oleh kelahiran kaisar atau asap rokok dan polusi udara. Presentasi risiko alergi pada anak: jika ayah dan ibu 40-60% risiko alergi, atau sebaliknya 20-40% risiko alergi. Saudara 25-30% risiko alergi. Ayah dan ibu 5-15% risiko alergi. Alergi merupakan suatu respon pada sistem kekebalan tubuh yang tidak normal disebabkan karena lingkungan makanan dan faktor genetik. Menurut WHO, penduduk dunia yang mengalami alergi sebanyak 30 sampai dengan 40%, bahkan 550 juta orang di dunia menderita alergi makanan. Protein susu sapi merupakan makanan penyebab alergi terbesar kedua setelah telur pada anak-anak di Asia.
Dampak alergi. Alergi menyerang aspek kesehatan anak-anak baik secara fisik dan psikis. Jika tidak terdeteksi sejak dini, alergi dapat menghambat tubuh berkembang anak, bahkan dampaknya dalam jangka waktu panjang seperti menderita alergi, eksim, asma, dan rinitis alergi. Dampak lain secara tidak langsung menyerang aspek ekonomi keluarga karena adanya anggaran biaya untuk berobat ke rumah sakit. Ini adalah contoh gambar dari alergi. Ini contoh gambar dari alergi pada makanan.